Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengisahkan tentang sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, lambang persamaan derajat manusia. Sebelum membaca dan mendengarkan kisah Bilal bin Rabah, sudilah kiranya untuk subscribe terlebih dahulu. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal. Seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita, tentulah suatu pribadi besar yang layak beroleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditunjukkan kepada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis, sebagai dilukiskan oleh ahli-ahli riwayat, akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya, akan berkata, saya ini hanyalah seorang Habsyi. Seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita, tentulah suatu pribadi besar yang layak beroleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditunjukkan kepada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis, sebagai dilukiskan oleh ahli-ahli riwayat, akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya, akan berkata, saya ini hanyalah seorang Habsyi. Dan kemarin saya seorang budak belian. Nah, siapakah kiranya orang Habsyi yang kemarin masih jadi budak belian ini? Itulah dia Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan penggoncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang maha besar. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap orang yang masih merangkak pada tahun-tahun pelajaran dasar, baik di Mesir, Pakistan, Indonesia, atau Cina, di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, di Irak, Syria, Turki, Iran, dan Sudan, di Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Pendeknya di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah Bilal itu, wahai buyung? Tentulah akan keluar jawaban yang lancar. Ia adalah muadzin Rasul, asalnya seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tetapi jawabannya, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Dan setelah Anda lihat keabadian yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal, bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang budak belian yang mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam pastilah ia akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang merenggutnya. Setelah itu, orang melupakannya. Tetapi kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah meluangkan baginya dalam kehidupan dan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang sucinya. Banyak di antara orang-orang terkemuka, golongan berpengaruh dan mempunyai harta yang tidak berhasil mendapatkan agak 1/10 dari keharuman nama yang diperoleh Bilal si budak Habsyi ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak belian, sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian, dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam.
Semua itu adalah karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan kepadanya, tak ada perhitungan lain kecuali kekagumannya, yakni ketika dijumpai kebesaran yang tidak terduga. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya, dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki suatu hak pun dari kehidupan. Dirinya adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini takkan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Kiranya ia berada dengan apa yang disangka dan diperkirakan itu, karena yang mampu mencapai derajat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh lainnya. Lalu jadi muadzin pertama bagi Rasulullah dan Islam, suatu amal yang menjadi incaran bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasul. Benar, Bilal bin Rabah. Corak kepahlawan apakah dan bentuk kebesaran menakah yang ditonjolkan oleh ketiga kata-kata ini? Bilal bin Rabah. Ia seorang Habsyi dari golongan orang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jumah di kota Mekah, karena ibunya salah seorang hamba cahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu secara rutin tapi gersang. Tidak memiliki sesuatu pada hari itu, tidak pula menaruh harapan pada hari esok. Dan berita-berita mengenai Muhammad SAW telah mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang Mekah menyampaikannya dari mulut ke mulut, juga ketika mendengar obrolan majikannya bersama temannya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuankan oleh Bilal. Lamalah sudah didengarnya Umayyah ketika membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga sukunya, mengeluarkan kata-kata berpisah penuh dengan rasa amarah, tuduhan dan kebencian di antara apa yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu. Ialah sifat-sifat yang melukiskan agama baru baginya, dan menurut hematnya sifat-sifat itu merupakan hal-hal baru dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Sebagaimana juga di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, tapi pula kedengaran olehnya pengakuan mereka akan kemuliaan Muhammad SAW tentang kejujuran dan keterpercayaannya. Lamalah sudah didengarnya Umayyah ketika membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga sukunya, mengeluarkan kata-kata berpisah penuh dengan rasa amarah, tuduhan dan kebencian di antara apa yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu. Ialah sifat-sifat yang melukiskan agama baru baginya, dan menurut hematnya sifat-sifat itu merupakan hal-hal baru dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Sebagaimana juga di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, tapi pula kedengaran olehnya pengakuan mereka akan kemuliaan Muhammad SAW tentang kejujuran dan keterpercayaannya. Benar, didengarnya mereka takjub dan keheranan terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad SAW berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau berubah akal. Walau kita terpaksa menuduhnya demikian, demi untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Didengarnya mereka mempercakapkan kesetiaannya menjaga amanah, tentang kejujuran dan ketulusannya, tentang akhlak dan kepribadiannya. Didengarnya pula mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya, yaitu pertama, kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya, dan kedua, kekhawatiran merosotnya kemuliaan Quraisy, kemuliaan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi markas keagamaan, sebagai pusat ibadat dan upacara haji di serata sejarah Arab. Kemudian kedengkian terhadap Bani Hashim, kenapa munculnya Nabi dan Rasul itu dari golongan ini dan bukan dari pihak mereka.
Pada suatu hari, Bilal bin Rabah melihat nur ilahi dan mendengar imbauannya dalam lubuk hatinya yang suci murni, maka ia mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Dan tidak lama antaranya, berita rahasia keislaman Bilal terungkaplah dan beredar di antara kepala tuan-tuannya dari Bani Jumah, yakni kepala-kepala yang selama ini ditiup oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkakan. Maka setan-setan di muka bumi tampillah bermunculan dan bersarang dalam dada Umayyah bin Khalaf yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Apa? Budak mereka orang Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Walaupun demikian, tidak apa, kata Umayyah dalam hatinya. Matahari yang terbit hari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Memang, bukan saja sang surya itu tidak tenggelam dengan Islamnya Bilal, tetapi pada suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Mengenal Bilal, tidak saja ia beroleh kedudukan yang merupakan kehormatan bagi agama Islam semata. Walau Islam memang lebih berhak untuk itu, tetapi juga merupakan kehormatan bagi peri kemanusiaan umumnya. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan sebagai dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Seolah-olah Allah telah menjadikannya sebagai tamsil perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asal saja ia beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh hak-haknya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang semasa dengannya, juga bagi orang-orang di segala masa, bagi orang-orang yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain, suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tak dapat dibeli dengan emas separuh bumi atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Dalam keadaan telanjang, ia dibaringkan di atas bara dengan tujuan agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya, tetapi ia menolak. Maka budak Habsyi yang lemah tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam soal menghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Pada suatu ketika, di tengah hari bulat, waktu padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam, mereka membawanya keluar, lalu melemparkannya ke pasir yang bagai menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga karena dahsyatnya lunaklah hati beberapa orang di antara algojo-algojo yang menaruh kasihan kepadanya. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik walau dengan sepatah kata sekalipun. Tak usah lebih, yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum, hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy bahwa mereka telah mengalah dan bertekuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Tetapi walau sepatah kata pun yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hatinya dan yang dapat menebus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya, Bilal tak hendak mengucapkannya. Memang ditolaknya mengucapkan hal itu, dan sebagai gantinya diulang-ulanglah senandungnya yang abadi. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Pendera-pendera itu pun berteriak bahkan seakan-akan hendak memohon kepadanya, sebutlah Lata dan Uzza, tetapi jawabannya tidak berubah dari Ahad, Ahad. Sebutlah apa yang kami sebut, pinta mereka pula. Tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menakjubkan, ia menjawab, lidahku tak dapat mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu hingga ketika hari petang mereka tegakkan badannya
dan ikatan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit-bukit dan jalan-jalan kota Mekah. Sementara Bilal tidak lekang kedua bibirnya melakukan senandung sucinya, Ahad, Ahad. Berat dugaan kita bahwa bila malam telah tiba, orang-orang itu akan menawarkan padanya, esok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku, Lata dan Uja. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Tetapi pastilah Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut, Ahad, Ahad. Karena tak dapat menahan gusar dan amarah murkanya, Umayyah meninju sambil berseru, kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hai budak cilaka. Demi Tuhan Lata dan Ujah, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal menyahut, Ahad, Ahad. Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan kepadanya kembali membujuk dan mengajukan tawaran katanya kepada Umayyah. Biarkanlah ia wahai Umayyah, demi Lata dan Ujah, mulai saat ini ia tak akan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia takkan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy. Bilal membelalakan matanya menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur dengan tersunggingnya sebuah senyuman bagi cahaya fajar dari mulutnya. Dan dengar ketenangan yang dapat menggoncangkan dan mengaruh birukan mereka, katanya, Ahad, Ahad. Waktu pagi hampir berlalu, waktu zuhur dekat menjelang, dan Bilal pun dibawa orang ke padang pasir. Tetapi tetap sabar dan tabah, tenang tak tergoyah. Sementara mereka menyaksikan tiba-tiba datanglah Abu Bakar Siddiq. Serunya, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah? Kemudian katanya kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan ia. Bagi orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Demikianlah halnya Umayyah saat itu. Hatinya lega dan merasa amat beruntung demi didengarnya Abu Bakar hendak menebus budaknya. Ia telah berputus asa akan dapat menundukkan Bilal, apalagi mereka adalah orang-orang saudagar. Dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Dijuallah Bilal kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian Bilal pun tampillah mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang merdeka. Dan ketika As-Siddiq mengepit Bilal membawanya ke alam bebas, berkata Umayyah, bawalah ia demi Lata dan Ujah. Seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga. Abu Bakar arif akan keputusan dan pahitnya kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu, hingga lebih baik tidak dilayaninya. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya, maka jawabnya kepada Umayyah, demi Allah, andainya kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Maka saat itu pun tak ubah bagai hari raya besar juga. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan salat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk salat itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok? Ialah Bilal yang telah menyerukan Ahad, Ahad, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Semenjak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan membantai dan menyelai tubuhnya, pada hari itu pilihan Rasulullah jatuh atas dirinya sebagai muadzin pertama dalam Islam.
Dan dengan suaranya yang merdu dan empuk diisinya hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara serunya menggemakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Amboi, rahasia takdir apakah kiranya yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah bin Mu'id adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan orang-orang tak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang, ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar, tempat ia akan menemui ajalnya, tetapi juga tempat tewasnya Uqbah itu sendiri tanpa kecuali. Mulanya Umayyah keberatan dan enggan untuk ikut dalam peperangan. Dan kalau bukanlah karena desakan Uqbah dengan cara sebagai kita ketahui itu, tidaklah ia hendak mengambil bagian di dalamnya. Tetapi rencana Allah pasti berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dengan salah seorang hamba Allah yang datang saatnya untuk diselesaikan. Allah tak pernah mati, dan sebagaimana kalian memperlakukan orang, demikianlah pula kalian diperlakukan orang. Dan takdir ini gemar sekali mempermainkan orang sombong dan aniaya. Uqbah yang kata-kata didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tak berdosa diturutinya, justru yang menyeretnya ke liang kubur. Kemudian di tangan siapakah
di tangan Bilal, tidak lain di tangan Bilal sendiri, tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dengan rantai, sedang pemiliknya didera dan disiksa. Maka tangan inilah pula pada hari itu, yakni di waktu perang Badar, suatu saat yang dapat diatur oleh takdir, yang telah menyelesaikannya utang piutang dan membuat perhitungan dengan algojo Quraisy yang telah menimpakan penghinaan dan kedaliman terhadap orang-orang mukmin. Peristiwa ini terjadi secara sempurna tanpa ditambah atau dibumbui. Ketika pertempuran di antara dua pihak telah mulai dan barisan kaum muslimin maju bergerak dengan semboyannya, "Ahad, Ahad," maka jantung Umayyah pun sebagai tercabut dan urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh hambanya di bawah tekanan siksa dan dera-dera sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh dan dari suatu umat yang baru secara keseluruhan. Ahad, Ahad, demikianlah dan dengan kecepatan seperti itu serta pertumbuhan yang demikian besar. Pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu pedang ketika perang telah hampir usai. Kelihatanlah oleh Umayyah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW, maka segera ia melindungkan diri kepadanya dan meminta untuk menjadi tawanannya dengan harapan akan dapat menyelamatkan nyawanya. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman yang bersedia melindunginya. Dan di tengah-tengah hiruk pikuknya perang dibawanya lah Umayyah ke tempat orang-orang tawanan. Di tengah jalan dia kelihatan oleh Bilal yang segera berseru, "Ini dia, gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf, biar aku mati daripada orang ini selamat." Sambil menyatakan itu, diangkatlah pedangnya hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar disebabkan kecongkakan dan kesombongan. "Hai Bilal, ia tawananku," seru Abdurrahman. "Tawanan?" ujar Bilal. Padahal pertempuran masih berakar dan roda perperangan masih berputar. Ia diterima sebagai tawanan, padahal belum lama berselang senjatanya terhunjung di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darahnya. Tidak, bagi Bilal itu artinya berolok-olok dan penindasan. Dan cukuplah selama ini Umayyah berolok-olok dan melakukan penindasan. Ia telah menindas demikian rupa hingga hari ini tak ada lagi kesempatan tersisa. Dan keadaan segawat ini dalam akibat yang menentukan ini, Bilal merasa bahwa ia tak dapat menembus perlindungan saudaranya seagama, Abdurrahman bin Auf, seorang diri. Maka dengan sekeras suaranya ia berseru kepada kaum muslimin, "Hai pembela-pembela Allah, ini dia gembong-gembong orang kafir, Umayyah bin Khalaf, biar aku mati daripada dia lolos." Berdatanganlah serombongan kaum muslimin dengan pedang menyambar maut di tangan mereka dan mengepung Umayyah bersama putranya yang berperang di pihak Quraisy, sementara Abdurrahman bin Auf tak dapat berebut apapun, bahkan juga tidak dapat melindungi bajunya yang telah terkoyak-koyak oleh desakan orang banyak. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu dengan lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang menyaring memandangkan, "Ahad, Ahad." Menurut hemat saya, bukanlah hak kita untuk membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana seperti itu. Tetapi seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah terjadi pada suasana lain, maka bolehlah kita meminta kepadanya agar memberi maaf yang tidak mungkin ditolak oleh orang seperti Bilal keimanan dan ketakwaannya. Hanya sebagai kita ketahui, mereka bertemu di medan laga, masing-masing pihak mendatanginya dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawannya. Pedang dan tombak berkelebatan, para korban berguguran, dan maut merajalela berseliweran. Tiba-tiba pada saat seperti itu Bilal melihat Umayyah yang tak sejengkal pun dari tubuhnya luput dari bekas kekejaman dan ajab siksa Umayyah. Lalu di manakah dan betapa tampak olehnya dilihatnya dalam kancah pertempuran memenggal kepala kaum muslimin yang ditemui Umayyah. Dan seandainya ia beroleh kesempatan untuk memenggal kepala Bilal pada saat itu, tentulah tidak akan disia-siakannya. Nah, dalam keadaan seperti demikianlah kedua laki-laki itu berhadapan muka. Maka tidaklah adil menurut logika bila kita bertanya kepada Bilal, kenapa ia tak hendak memberi maaf dengan sebaik-baiknya. Hari-hari berlalu dan Mekah dibebaskan dengan mengepalai 10.000 kaum muslimin. Rasulullah memasuki kota itu, bersyukur dan mengucapkan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala oleh Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun. Ialah tidak kurang dari 360 buah berhala yang benar telah datang, hancur luluhlah kebatilan. Mulai hari itu tak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Dan semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah yang tak ada tara atau bandingannya, Tuhan yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman.
Baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung pahatan menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah amat murka, sabdanya, "Semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik." Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun azanlah, dan amboi, alangkah mengharukan saat itu, tempat itu, dan suasana kala itu. Gerakan kehidupan di Mekah berhenti, dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. Berdatanganlah serombongan kaum muslimin dengan pedang menyambar maut di tangan mereka dan mengepung Umayyah bersama putranya yang berperang di pihak Quraisy, sementara Abdurrahman bin Auf tak dapat berebut apapun, bahkan juga tidak dapat melindungi bajunya yang telah terkoyak-koyak oleh desakan orang banyak. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu dengan lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang menyaring mengumandangkan, "Ahad, Ahad." 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu, yaitu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhan yang telah hancur dulu, menyenandungkan suara azan yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah yang tak ubahnya bagai tiupan angin di musim bunga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Ka'bah, tampaklah mereka olehnya. Lalu dalam sekejap waktu dibacanya wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua matanya yang bersinar dengan nur ilahi, sabdanya kepada mereka, "Saya tahu apa yang telah kalian katakan tadi." Lalu diceritakannya lah apa yang dikatakan mereka. Maka hadis Harits dan Attab pun berseru, menyaksikan bahwa Anda adalah Rasulullah. Demi Allah, seorang pun mendengarkan pembicaraan kami, hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda. Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Dalam lubuk hati mereka beragama kembali kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah sewaktu mula-mula masuk Mekah. "Hai golongan Quraisy, Allah telah melenyapkan daripada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu dari Adam, sedang Adam dari tanah." Bilal melanjutkan hidupnya kini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata yang dialaminya. Ia tetap menjadi muadzin, menjaga serta menyemarakkan syiar agama baru besar ini, yang telah membebaskan dari kegelapan kepada cahaya dan perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan agama Islam semakin tinggi, demikian pula halnya kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut naik, dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakannya sebagai seorang laki-laki penduduk surga. Tetapi sikapnya tidak berubah, tetap seperti biasa, mulia dan besar hati, yang selalu memandang dirinya tidak lebih dari seorang Habsyi yang kemarin menjadi budak belian. Pada suatu hari ia pergi meminang 2 orang wanita untuk diperistrikannya dan diperistrikan saudaranya. Maka katanya kepada bapak wanita itu, "Saya ini Bilal dan ini saudaraku. Kami berasal dari budak bangsa Habsyi. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Dahulu kami budak-budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan seandainya Anda tolak, maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan alam fana dan naik ke Rafiqul A'la dalam keadaan ridho dan ridho. Yang penanggung jawab kaum muslimin sepeninggal beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bilal pergi mendapatkan khalifah Rasulullah, menyampaikan isi hatinya, "Wahai khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, amal orang mukmin yang utama adalah berjihad fi sabilillah. Jadi apa maksudmu hai Bilal?" Tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia." Ujar Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muadzin bagi kami?" Tanya Abu Bakar pula. Dengan air mata berlinang Bilal menjawab, "Saya tak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak," kata Abu Bakar, "tetaplah tinggal di sini hai Bilal dan menjadi muadzin kami." Jawab Bilal pula, "Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda." Tak
Tak lain saya memerdekakanmu itu, hai Bilal, semata-mata karena Allah. Kemudian mengenai kelanjutannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat. Sebagai bau riwayatkan bahwa ia pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang dan mujahid. Sementara menurut lainnya, ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat sebagai khalifah, barulah Bilal minta izin dan mohon diri kepadanya lalu berangkat ke Syria.